Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. 7 bulan kekeringan, warga Lawang terpaksa membeli air bersih dari pengepul. Meresahkan warga, ratusan motor berknalpot racing ditahan polisi. Belasan ribu kotak suara tiba di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum. Ratusan sepeda motor berknalpot racing ditahan polisi Resort Kota Mataram dalam operasi tertib lalu lintas Sabtu malam lalu. Selain menggunakan knalpot brom, sejumlah pengendara juga dihentikan karena tidak menggunakan helm dan melanggar aturan lalu lintas. Razia digelar di sejumlah titik untuk menjawab keluhan masyarakat yang terganggu dengan balap liar dan bisingnya suara knalpot. Seluruh kendaraan ditahan dan dikenai sanksi tilang karena melanggar pasal 285 yaitu pasal 106 ayat 3 dengan denda sebesar Rp250.000. Jadi setiap malam minggu kita Satlantas Polresta Mataram selalu melakukan kegiatan razia atau penindakan pelanggaran lalu lintas, yakni berupa tilang kepada masyarakat pengguna jalan roda 2 khususnya yang menggunakan knalpot brom. Kenapa knalpot brom ini dilaksanakan penilangan? Dikarenakan meresahkan, tidak membuat nyaman bagi masyarakat yang ada tinggal sekitar pemukiman karena suara bisingnya yang diakibatkan dari motor tersebut. Di mana ditangkap, Mas? Di perempatan Udayana. Kenapa? Oh, sih. Knalpot. Knalpot. Ya kenapa knalpotnya? Knalpot brong. Knalpot brong. Oh, enggak aslinya dia. Iya. Terus barusan udah dirusak knalpotnya. Pemilik diperbolehkan mengambil sepeda motornya dengan syarat mereka mengganti knalpot racing dengan yang standar. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pria bernama Mashud Yusuf asal Sumbawa ditangkap tim tabur Kejaksaan Negeri Mataram karena masuk daftar pencarian orang dalam kasus perpajakan. Terpidana diringkus di tempat persembunyiannya di Kecamatan Batu Kliak, Lombok Tengah. Mashud dibekuk untuk menjalani hukuman atas putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Barat. Terpidana merupakan pemilik sebuah unit usaha lokal yang bergerak di bidang perdagangan bahan pokok dan hasil perkebunan yang berlokasi di Kecamatan Jereweh. Ia dinyatakan terbukti melanggar aturan perpajakan karena tidak menyetorkan potongan pajak yang dipungut dari hasil kegiatan usahanya selama 5 tahun mulai tahun 2008 hingga 2013. Mashud Yusuf dinyatakan bersalah merugikan negara hingga Rp862 juta dan divonis hukuman penjara 2 tahun dan denda Rp1,7 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Berhasil mengeksekusi satu terpidana tindak pidana perpajakan yaitu saudara Mashud Yusuf di Dusun Prako, Desa Barabali, Kecamatan Batu Kaliang, Kabupaten Lombok Tengah. Adapun informasi yang kami peroleh bahwa yang bersangkutan berdomisili juga di Kecamatan Jereweh, namun pada saat kami akan bergerak ke Sumbawa Barat, KSB, ada informasi bahwa yang bersangkutan ada di Lombok Tengah, sehingga kami langsung menuju lokasi yang sesuai informasi, langsung mengamankan terpidana di rumahnya. Terpidana dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kuripan Lombok Barat untuk menjalani putusan pengadilan. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Belasan ribu kotak suara pemilu tiba di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah akhir pekan kemarin.
Kotak suara diangkut menggunakan 5 truk dari Jakarta menuju Pulau Lombok. KPU mencatat total kotak suara sebanyak 16.335 buah. Jumlah tersebut diklaim masih kurang dari total kebutuhan yang diusulkan yang mencapai 16.604 buah untuk 3.316 TPS di 154 desa di 12 kecamatan. KPU setempat telah mengajukan penambahan kotak suara sebelum perhelatan pemilu. Sebelumnya, KPU juga menerima 6.632 botol atau 133 box tinta pemilu dan sudah tersimpan di gudang logistik. Apakah memang sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita butuhkan, yang kita pesan? Nah, nanti ini masih hanya hitung jumlah saja ya. Berapa tadi jumlah yang datang? Nah, sehingga yang bisa kami sampaikan adalah jumlah yang datang dan kekurangannya. Terhadap yang rusak nanti kami sampaikan. Hari ini ada 5 puso yang mengangkat atau mengangkut logistik berupa kotak suara. Untuk saat ini seperti yang ada di belakang kami ada 2 puso, sedangkan untuk 3 puso lainnya masih ada di KPU. Jadi nanti bergiliran. Setelah selesai penurunan yang 2 puso akan dilanjutkan dengan 3 puso selanjutnya. KPU menegaskan seluruh tahapan mulai kedatangan hingga penyimpanan logistik pemilu diawasi langsung oleh personil TNI Polri karena merupakan rahasia negara yang tidak boleh bocor. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ribuan bilik suara pemilu 2024 diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat akhir pekan ini. KPU menerima 3.180 bilik suara untuk kebutuhan tempat pemungutan suara di 4 kecamatan. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan pemilu di 10 kecamatan, KPU mengusulkan 8.228 bilik suara. KPU menyatakan seluruh bilik suara berbahan kardus layak digunakan dan tidak mengalami kerusakan. Hamin 5 hari itu sudah safety semua untuk kita bisa distribusi. Sudah datang 3.180 bilik suara dari kebutuhan 8.228 ya. Kalau tidak salah, lagi baru separuhnya baru 4 kecamatan. Ya, kebutuhan untuk 4 kecamatan. Tanggal 4 rencananya dari ekspedisi itu untuk melengkapi bilik suara sejumlah kekurangan yang kemarin. Berapa total? Sejumlah yang belum itu 5.270. Seluruh logistik pemilu di Kabupaten Lombok Barat untuk sementara disimpan di gudang logistik Dasan Cermen dan akan didistribusikan ke 2.210 TPS menjelang pemilu bulan Februari nanti. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.